Alhamdulillahilladzi zal'adin hudar rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Jamaah tarawih yang dimuliakan dan dirahmati Allah, salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Rabi'ah bin Malik Al-Aslami. Rabi'ah bin Malik Al-Aslami ini laki-laki, sehari-harinya selalu menyertai Nabi. Apakah Nabi sedang di Madinah atau Nabi sedang bepergian, ini Rabi'ah bin Malik senantiasa menyertai Rasulullah. Namun karena entah penyebabnya apa, pernah terjadi lama tidak berjumpa dengan Rasulullah, lama tidak bertemu dengan Rasulullah. Ketika kembali bertemu dengan Nabi, ini keadaannya Rabi'ah bin Malik sangat memprihatinkan. Badannya kurus, wajahnya pucat, lesu, bagaikan orang yang habis sakit berbulan-bulan. Heran Rasulullah, Rabi'ah, ada apa dengan kamu, habis sakit? Rabi'ah menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu kenapa keadaanmu demikian? Inilah penyebabnya ya Rasulullah, karena kita lama tidak berjumpa, kita lama tidak bertemu. Jujur ya Rasulullah, siang malam aku merindukan kebersamaan bersama denganmu ya Rasulullah. Hati ini rasanya tidak kuat berpisah jauh denganmu ya Rasulullah. Siang malam aku merindukan engkau. Inilah menyebabkan keadaanku demikian. Jadi kalau demikian, apa yang kamu inginkan? Apa kamu punya permintaan, Rabi'ah? Tanya Nabi. Apa permintaan? Rabi'ah bin Malik menjawab, kalau memang diizinkan untuk meminta ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya hanya minta mohon kepadamu ya Rasulullah, izinkan aku menemani engkau di dalam surga. Izinkan aku ya Rasulullah agar bisa menemani engkau dalam surga. Di dunia saja keadaanku sudah demikian. Bagaimana seandainya nanti pada hari kemudian engkau ditempatkan dalam surga, dan memang itu sudah pasti, sementara aku ditempatkan di tempat yang lain. Bagaimana gerangan keadaanku ya Rasulullah? Aku minta izinkan aku agar bisa menemani engkau dalam surga. Nabi tanya, mungkin ada permintaan yang lain lagi? Rabi'ah bin Malik menjawab, huwa zakat, hanya itu.
Tidak ada permintaanku yang lain ya Rasulullah. Nabi katakan, kalau memang demikian hai Rabi'ah, kamu ingin menemani aku dalam surga, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau memang kamu ingin menemani aku dalam surga, saya minta tolong kepada dirimu, perbanyak sujud. Ingin menemani aku dalam surga, perbanyak sujudmu. Sujud yang disebutkan Nabi jangan dipahami cuma sujud. Kata sujud di sini mewakili kata salat. Mewakili kata salat. Perbanyak sujudmu, maksudnya perbanyak salat. Sama dengan ayat yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Fatih ayat 29, ketika memperkenalkan, menjelaskan ciri-cirinya umat Nabi Muhammad, bagaimana karakter sifat umat Nabi Muhammad. 5 tanda yang dijelaskan Allah, satu di antaranya simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Keistimewaan mereka, tanda-tanda mereka, ciri-ciri mereka nampak pada wajahnya dari bekas sujudnya. Tanda-tandanya umat Nabi Muhammad nampak pada wajahnya dari bekas sujudnya. Apakah pengertiannya orang yang dahinya hitam gara-gara sujud? Terlalu sederhana kalau cuma itu yang dipahami. Kalimat Al-Quran ini dilihat dari sudut ilmu balaghah, ini namanya bentuk kalimat majaz. Tepatnya majasi mursal ala kulliyah. Sebahagian disebut, yang dimaksud keseluruhan. Tanda-tandanya umatnya Nabi Muhammad nampak pada wajahnya. Wajah yang disebut, yang dimaksud diri keseluruhan. Min atharis sujud, dari bekas sujudnya. Sujud yang disebut, yang dimaksud salat. Jadi kalau diartikan menurut bahasa kita, tanda-tandanya umatnya Nabi Muhammad nampak pada dirinya dari bekas salatnya. Nampak pada dirinya dari bekas salatnya. Diperjelas lagi menurut bahasa kita, tanda-tandanya umatnya Nabi Muhammad, salatnya membentuk tingkah lakunya, salatnya membentuk kepribadian. Semua ibadah punya maqasid, punya maksud, tujuan. Kalau orang bilang itu haji anu pas sembahyang, iya roh haji anu pas sembahyang ahli salat, tidak gampang itu Pak Bu, kita dibilang pas sembahyang. Itu nama gampang nak kedai kita we pas sembahyang. Berarti itu yang ngomong, lihat ini orang bukan cuma kelihatan rajin rukuk sujud, tapi memang nilai-nilai salat nampak pada tingkah laku. Nilai-nilai salat nampak pada perbuatan. Makanya dibilang pas sembahyang. Dan jangan tersinggung kalau kita juga dibilang, wah pas sembahyang bawah poros sembahyang. Berarti itu yang ngomong melihat ini orang memang nampak kelihatan rukuk sujud, memang rajin melaksanakan salat, kelihatannya begitu, tapi nilai-nilai salat tidak nampak pada tingkah lakunya. Itulah yang dimaksud simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi ketika Nabi bilang tolong saya atas dirimu, perbanyak sujudmu, perbanyak salatmu. Salat apa? Tidak mungkin wajib. Tidak ada istilah hadirin memperbanyak salat wajib.
Sehubungan karena hari ini hari libur, tidak ada kesibukan, rencana saya mau salat subuh 4 kali. Dia nawadi, dia kecica nih tahu. Tidak ada istilah memperbanyak salat wajib. Jadi apa? Perbanyak salatmu, perbanyak melaksanakan salat sunnah. Kenapa sunnah? Ini sunnah tidak bisa dipisahkan dengan wajib. Tidak bisa dipisahkan dengan wajib. Coba kita tengok rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Menempati urutan pertama syahadatain, bukan syahadatun, syahadatain. 2 kalimat syahadat. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendahului 4 rukun sesudahnya, salat, zakat, puasa, haji. Apa artinya? Pertama, menempati urutan pertama asyhadu Allah ilaha illallah. Apa maksudnya? Itu dulu yang diperbaiki. Tauhid. Berkaitan tentang salat, zakat, puasa, haji, diterima atau tidaknya oleh Allah tergantung rukun yang pertama. Maksudnya apakah kita sungguh-sungguh benar-benar sudah mentauhidkan Allah? Biar bagaimana hebatnya itu salat, kuat kita berzakat, banyak kita punya zakat sedekah, kuat berpuasa, mondar-mandir kita ke Mekah haji umrah. Tapi kalau akidah kita miring, tidak ada juga guna-gunanya. Itu tauhid. Lalu yang kedua-dua nama Allah dan Nabi Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa 2 nama? Maknanya buktikan 2 nama ini pada 4 rukun sesudah. Asyhadu Allah ilaha illallah. Salat, tegakkan salat wajib. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tegakkan salat sunnah. Asyhadu Allah ilaha illallah, sedekah, keluarkan sedekah wajib. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, keluarkan sedekah sunnah. Begitu seterusnya. Ini ibadah sunnah. Di dalam kitab Khazinatul Asrar diistilahkan penambal, penyempurna. Di dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan iklam, ketahuilah, annan nawafila jawabirun lil faraidi. Sesungguhnya ibadah-ibadah sunnah itu adalah penambal, penyempurna terhadap ibadah wajib. Wal faraidu ra'sul mal. Sedangkan ibadah wajib itu pokoknya harta, modal. Wan nawafilu al arba. Sedangkan ibadah-ibadah sunnah diibaratkan itu laba atau keuntungan. Jadi fungsinya sunnah untuk menambal yang wajib. Fungsinya sunnah untuk menyempurnakan wajib. Ada orang aneh, penambalnya ada, yang mau ditambal tidak ada. Belajar dari seorang guru, diajarkanlah dia, kalau mau rezekinya banyak-banyak, lancar rezekinya, bangun salat malam 40 rakaat berturut-turut tanpa diantari kata-kata yang lain. Tiap malam dia bangun salat malam 40 rakaat menurut yang diajarkan gurunya. Tidak pernah ketinggalan. Dia sampai jam subuh. Dek tuna sampai jam lorok. Bagaimana ini orang ini? Engkau pakai panah, ia malah ditepak dek gaya. Penambal ada, yang mau ditambal tidak ada. Jadi salah memaknai ini yang namanya ibadah sunnah. Hadir. Inilah ibadah sunnah, keuntungan kita. Mulailah kita. Yang mana ibadah sunnah yang paling terdekat dengan wajib? Mulai rawatib. Itu salat sunat rawatib hadirin tidak berdiri sendiri.
karena berkaitan salat wajib. Apakah qabliyah atau ba'diyah? Salat sunat rawatib itu ada yang muakkadah, ada gair muakkadah. Mana yang muakkadah yang ditegaskan sebelum subuh, sebelum duhur, sesudah isya, sesudah maghrib, sesudah isya. Itu yang muakkadah. Dan mana yang gair muakkadah? Sebelum asar. Rahimallahu mra'an shalla arba'an qablal asri. Allah merahmati orang yang melaksanakan salat sunat 4 rakaat sebelum asar. Maksudnya rakaatain. Yang mana lagi gair muakkadah tapi ada sebelum maghrib. Itu salat sunat sebelum maghrib justru dalilnya itu 3 macam. Hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah. Hadis qauliyah, Nabi suruh sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi liman syaa, bagi yang ingin. Kenapa ditambah liman syaa? Syarahnya menjelaskan lihat kondisi waktu. Dari seluruh salat yang paling terpendek waktunya itu maghrib. Muncul awan merah, masuk maghrib, hilang awan merah, habis waktunya maghrib. Jadi seandainya waktunya sempit, tidak usah tegakkan. Tapi kalau normal, jangan lewatkan kesempatan. Ada. Kedua, hadis fi'liyah, Nabi melakukan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla raka'atain qablal maghribi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Fi'liyah. Ketiga, takririyah, persetujuan. Para sahabat bilang, kunna nusalli rak'ataini qablal maghribi ba'da ghurubi syamsi. Ra'ana Rasulullah, kami melaksanakan salat 2 rakaat sebelum maghrib setelah terbenam matahari. Rasulullah melihat kami. Lam ya'murna wa lam yanhana. Nabi tidak menyuruh kami tapi juga tidak melarang. Tapi Nabi lihat takririyah, persetujuan. Yang mana lagi gair muakkadah? Sebelum isya. Lebih kuat itu dalilnya sebelum maghrib daripada sebelum isya. Banyak di Makassar mati-mati yang bantah, tidak ada itu salat sunnah sebelum maghrib. Tidak ada. Giliran selesai salat azan isya, dia berdiri salat sunnah. Dia apa dalilnya aja? Dia kerjakan yang dalilnya lebih di bawah, menolak yang kuat. Itu sebelum isya. Tidak ada hadis secara khusus bilang salat sunnah sebelum isya. Tapi kenapa kita salat? Yang dipakai dalil umum. Baina kulli azanaini rakaatain. Antara setiap 2 azan terdapat 2 rakaat. Berarti antara azan isya dengan iqamatnya itu ada 2 rakaat. Itu dalil yang dipakai. Jadi salat sunnah ini menjadi pengawal, penyerta salat lain. Keluarlah kita, mana salat sunat lagi? Yang umum salat lain. Salat tahajud di luar Ramadan witir. Tahajud witir ini yang umum. Itu kan hajat, ada kebutuhan. Istikharah, ada pilihan. Di bulan Ramadan ini ada salat tarawih. Salat tarawih itu salat khusus yang hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada tarawih di luar bulan Ramadan. Makanya pensyariatannya bersamaan. Ibadah puasa sama-sama tahun kedua Hijriah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu salat tarawih minimal 2 rakaat, maksimal tidak dibatasi. Jadi tidak ada jumlah maksimalnya tarawih, tidak dibatasi, minimal 2. Ada yang bilang bukan ke tarawih jumlah rakaatnya 8, berdasarkan hadis dari Aisyah, salah pasang dalil. Itu dalilnya witir. Dalilnya witir. Kalau tidak yakin, coba kembali periksa kalimatnya. Nabi tidak pernah lebih salatnya, apakah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, kecuali 11 rakaat.
Tidak ada tarawih di luar bulan Ramadan. Yang ada di bulan Ramadan juga ada di luar bulan Ramadan, itu cuma witir. Jadi itu dalilnya salat witir. Kenapa Aisyah tahu? Karena Nabi itu kadang nanti membangunkan istrinya kalau mau witir. Aisyah, kumi autiri. Aisyah bangun witir. Ditanya Aisyah berapa jumlah tarawihnya Nabi? Bilang Aisyah Dewi Senregengi. Maksudnya bahasa Arab, bukan bahasa Bugis seperti saya. Ya tome betuanya. Tarawih tidak bisa ditegakkan sebelum salat Isya. Jadi nanti orang selesai salat Isya baru boleh tarawih. Jadi jangan tarawih sebelum Isya. Ada keluarga di Makassar ikut tarawih masjid, pulang ke rumah lepas sajadana elok gimana mureh masa panjang Isya menengkap dia puas sempajang Isya dia maka pada dia tarawih daripada terlambat. Tidak bisa. Jadi bagaimana caranya? Dalam fikih al-fiqh ala mazahibil arbah ada penjelasannya, kifayatul ahyar ada, tanwirul qulub ada, bahkan dalam al-muhazzab fi fikih Imam Syafi'i juga ada. Boleh berbeda imam dengan makmum dalam melaksanakan salat. Contoh, imam sementara salat tarawih dalam kondisi darurat boleh, silakan makmum ikut, tapi niat salat Isya. Niatnya salat Isya, tapi tetap mengikut. Jadi niatnya dia adalah salat Isya, makmum, padahal yang diikuti adalah sunnah salat tarawih. Jadi ketika 2 rakaat baca tahiyat, tidak usah memberi salam, tunggu kembali berdiri untuk ikut kembali. Itu dalam kondisi darurat. Tapi kalau andai kata tidak mau ikut, ingin menyesuaikan gerakan sendiri, boleh. Kelihatannya ikut tapi sebenarnya tidak, hanya menyesuaikan gerak. Begitu juga hadirin witir. Tidak pernah dicontohkan Nabi witir di masjid. Coba cari hadisnya. Tidak ada dalilnya itu Nabi salat witir di masjid, semuanya di rumah. Makanya umumnya itu sanadnya witir an Aisyah dari Aisyah. Kenapa? Karena cuma Aisyah yang lihat. Tapi kenapa mulai sahabat tabi'in dibawa itu witir ke masjid? Nilai kemaslahatannya yang dilihat, nilai fadilah keutamaannya. Karena kalau mau dipersenkan umat Islam dari 100%, paling itu 30% orang rajin, 70% itu orang kutu dan setengah kutu. Kalau kita bilang silakan witir di rumah masing-masing, ketemu kutu-kutu, wabillahi taufiq wal hidayah, baca salamat. Maka lebih baik perangsang sama tarawih. Apakah salat tarawih dicontohkan Nabi sama dengan sekarang? Oh enggak. Kalau mau ikuti Nabi, saya yakin capu mana jamaah. Ustaz Humaydi, Ustaz Faisal malam pertama 1 halaman dibagi 2, masuk poncok-poncokin mengingi jamaah bagi telur. Datang Ustaz Humaydi kuat dingin sidina yang membaca. Itu kemaslahatan, nilai perangsangan. Kalau mau diikuti Nabi, tidak ada yang ikut. Itu Nabi kalau pimpin salat tarawih, kadang habiskan surah Al-Baqarah. Habis surah Al-Baqarah, belum ruku, disambung surah Al-Imran. Kamu kira-kira melok macoy? Saya tiap malam ceramah, orang bilang Ustaz, kemakur muka apa ya? Pikir-pikir tokan. Al-Baqarah 2 gesus di tengah, ditambah lagi surah Al-Imran. Tagayyurul ahkam bitagayyuril azminah wal amkinah. Hukum itu bisa berubah karena faktor waktu dan tempat. Sekarang ini butuh perangsangan, pengajakan.
Jangan menjadikan orang tidak mau berjamaah. Jangan jadikan orang tidak mau salat sunnah. Jadi bagaimana? Gunakan konsep umum. Iza amma ahadukumul qauma falyuhafiz. Apabila salah seorang di antara kalian mengimani orang banyak, maka peringat. Kita yang kebetulan 8 bisa langsung berdiri. Tapi ketika berdiri setelah 8 bukan lagi niat tarawih. Sama. Usalli sunnatal witri raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dalam fikih boleh berbeda jenis salat yang dipimpin oleh imam. Jadi kelihatannya tarawih tapi sebenarnya witir. Pak Tahir bilang kalau sudah itu bisa bikin mundur di belakang. Sebenarnya biar tidak mundur. Ambil lagi berdiri. Tetap ikut. Begitu selesai 1 rakaat, begitu imam mau naik, langsung niat al-firaq berpisah dengan imam. Jadi dia menyelesaikan 1 rakaat. Imam berdiri, dia sudah memberi salam. Sudah memberi salam, selesailah 3 rakaat. Jadi bagaimana? Ya, aja nih selesai rakaat kedua. Selesai memberi salam, lisu nih kalau dilisu. Terlaksana juga pelaksanaan witir seperti yang dikehendaki. Tidak tertunda kita untuk melaksanakan salat witir. Semua itu ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan dan lagi untuk memudahkan kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan sebentar subuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.